Pertama terkait visi misi. Kenapa visi misi itu penting? Karena namanya sekolah, kita mau bawa kemana anak yang kita didik selama ini, gitu ya. Kita mau jadikan seperti apa mereka. Dan sebenarnya proses penyusunan visi misi itu bukan kepala sekolah menentukan sendiri, bukan kepala sekolah dengan guru saja, tapi kita melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, termasuk kalau ada siswa di kelas besar, mereka mau mana, maunya apa gitu ya. Kemudian melibatkan masyarakat, melibatkan pihak-pihak yayasan gitu. Kemudian ada proses yang panjang, ada setelah jadi maka kita buatkan berita acara, kemudian kita tuliskan perubahannya apa di notulen sampai SK-nya jadi bahwa visi misi sekolah ini seperti ini. Kemudian kita tempel untuk bahan sosialisasi, pasang banner besar-besar supaya masyarakat lihat ketika orang tua mau masukin anaknya, oh ini nih saya mau yang seperti ini. Jadi orang tua yang paham, bukan sekedar kalau orang tua yang tidak paham, anak saya nggak terima di SD negeri, udah masukin aja madrasah situ tuh yang dekat kan gitu biasanya. Tapi kalau ada orang tua yang paham, yang memang dia kepingin anaknya itu masuk ke sekolah atau ke madrasah, artinya daripada dia ke SDIT, kalau saya sebutnya madrasah itu MI itu SDIT, cuma berbiaya jauh lebih murah daripada SDIT. Kita gitunya gitu aja promonya, ini juga SDIT, lebih dari SDIT. Ya, untuk menarik orang tua. Kalau saya promosi juga, saya katakan ngapain bayar mahal-mahal, sama tahfiz ada, Al-Quran hadis di sini diajarkan, fikih diajarkan, ini diajarkan, semua diajarkan sama gitu ya. Cuma memang kelas mereka yang berbeda. Kita kelasnya SDIT kelas bawah, mereka kelas atas. Sebenarnya kita bisa jadi SDIT ketika kita sudah diminati, kita punya brand, kita bisa nyari siswa, kualitas murid yang kita terima juga kita bisa pilih-pilih, bisa jadi lebih dari SDIT ya. Tinggal bagaimana kita mengembangkan madrasah itu terkait visi misi dan amat penting. Kemudian yang berikutnya adalah PKKN tahun ini kegiatan instrumennya lebih sedikit dibanding kalau kita gunakan SK Dirjen Penis nomor 1111 itu yang tahun 2017 itu lebih banyak. Nah, ini kenapa dibuat lebih ringkas? Karena menyesuaikan dengan instrumen akreditasi tahun 2024. Sebenarnya ada lagi yang baru, instrumen akreditasi 2025 itu yang revisi, dari 2024 direvisi lagi. Tadinya 60 butir menjadi 46 butir. Nah, ini untuk dua madrasah ini operatornya minta buka Sispena, kemudian download panduan, itu dijadikan bahan pelajaran buat kita ketika kita mau nyusun, kita membuat dokumen-dokumen berbasis sana. Karena akhirnya kan ujung-ujungnya madrasah sekolah itu akan diakreditasi. Jadi prosesnya akreditasi itu kinerja, berbasis kinerja lebih banyak. Apalagi kita nyusun namanya deskripsi kinerja asesi, setiap butir kita harus uraikan, dilampirkan dengan bukti dokumen. Kenapa kinerja itu selalu dilampirkan bukti dokumen? Kita bilang kita kerja, kita sudah melaksanakan, tapi mana buktinya? Jadi setiap apapun yang kita laksanakan didokumentasikan. Ya, ini belum jelimet sampai ke, kalau dulu kalau pakai yang SK Dirjen Medis, mana guru wilayahnya, mana administrasi gurunya, kan nggak sampai masuk ke sana, ya. Tapi ini penting, ya. Yang pertama pentingnya saya sampaikan, ketika kita melakukan penilaian atau asesmen ke siswa, asesmen ada formatif, ada sumatif. Asesmen formatif ini digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi ketika anak sudah tuntas di TP itu, perlu nggak sih sebenarnya dia disumatif? Itu tergantung kebijakan dari madrasah masing-masing. Mungkin takutnya dia udah lupa, kita tetap masukkan ke sumatifnya, TP yang
yang sudah tuntas misalnya. Kalau sudah kita anggap sudah bisa semua dan nggak perlu sumatif juga bisa nilainya dari sana gitu ya. Nah, sumatif juga atau formatif juga di setiap RPP atau di setiap modul ada tuh asesmen. Asesmennya tergantung dari bunyi TP, TP pengetahuan kah, TP keterampilan kah, TP sikap kah. TP pengetahuan iya biasanya kita menyusun instrumen soal. Kemudian selain itu ada juga yang bentuknya rubrik, ya dibentuk rubrik juga. Oh si A sudah dapat menjawab soal atau menjawab menyelesaikan kita 2 soal. Sebutkan ciri-ciri misalnya ciri-ciri puisi, misalnya apa ciri-ciri puisi. Nah kan anak bisa, oh sudah bisa menyebutkan semua berarti sudah amat baik. Kemudian hanya bisa menyebutkan 3, hanya menyebutkan 2, hanya menyebutkan 1, itu ada kriterianya. Itu namanya sudah rubrik pengetahuan. Rubrik keterampilan nanti beda lagi. Biasanya kita ini terbiasa, ini hasil karya anak, kita nggak pakai rubrik. Lihat anaknya aja, oh udah kasih nilai 90 deh karena anaknya bagus, pinter, baik gitu ya, rajin. Tapi pas udah kita kasih nilai 90, ada lagi yang lebih bagus. Itu karya anak yang enggak biasanya atau yang mungkin dia di pengetahuannya kurang, tapi di keterampilannya dia bagus. Dia kasih nilai yang berapa nih? Kan kita bingung kalau kita nggak pakai rubrik. Tapi kalau kita menentukan rubriknya, kita sudah melaksanakan penilaian otentik namanya, keadilannya kepake, objektifnya jalan. Jadi bukan subjektivitas. Itu digunakan. Ya rubrik dipakai. Kemudian ketika anak presentasi, ketika anak diskusi, itu guru sambil jalan kayak guru TK dulu punya buku kecil gitu ya. Nah, catatan anekdot atau kita mau apanya ini, mau kita nilai komunikasinya, kolaborasi juga kita buat rubriknya. Anak mampu memberikan pendapat, misalnya anak bisa bekerja sama bla 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 gitu. Itu kita tinggal kasih TPC A, oh iya sudah si B, kan harus punya begitu. Jadi itu yang bisa dimaksud penilaian bukan cuma angka, tapi hasil observasi itu juga perlu dilakukan. Kita biasanya suka lewat yang begitu. Kemudian penilaian sumatif kalau di RDM kan cukup tahu-tahu muncul tuh kurikulernya apa. Padahal belum tentu di proses pembelajaran ada penilaian sikapnya, ya kan? Tiba-tiba muncul keterampilannya juga tiba-tiba muncul di setiap TP. Padahal kita tidak melakukan keterampilannya, penilaian keterampilan itu diperhatikan. Kemudian dari hasil karya anak tadi, kalau dia bagusnya di mana, kurang bagusnya di mana berdasarkan rubrik, tuliskan. Itu namanya umpan balik. Supaya apa? Supaya anak nanti ketika lihat hasilnya, oh ya besok saya nggak akan mengulangi. Jadi dia tahu kalau dia mau berusaha maka dia akan bisa menghasilkan yang lebih baik lagi. Apresiasi dan umpan balik perhatikan di dalam kelas. Yang bisa maupun tertulis diperhatikan. Kemudian yang berikutnya itu supervisi. Supervisi dilakukan setelah refleksi. Jadi lakukan dulu refleksi berkala. Tadi guru kelas misalnya atau guru mata pelajaran atau guru semua guru refleksi harian. Hari ini yang baik yang sudah saya lakukan apa, yang perlu saya tingkatkan apa, besok mau bagaimana, besok saya harus bagaimana. Refleksi mingguan, setelah 1 minggu itu kemarin mata pelajaran ini saya sudah bagus banget, merasa baik. Tulis di situ yang sudah baik saya lakukan, yang belum baik dan yang perlu saya tingkatkan, kemudian apa yang akan saya lakukan berikutnya gitu ya. Begitu sampai bulanan. Minimal sekolah memfasilitasi refleksi yang 1 semester. Setiap semester atau 2 tahun sekali fasilitasi guru untuk melakukan
refleksi. Formatnya sama semua guru, 3 kata kunci itu tadi. Apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa tindak lanjut berikutnya, apa yang harus saya lakukan untuk berikutnya. Itu 3 kata kunci itu. Atau carilah form-form yang lain gitu, yang sesuai dengan refleksi. Baru setelah direfleksi, baru melakukan refleksi dari teman, dari siswa, itu kan di rekap tuh sama si guru sendiri. Oh, berdasarkan penilaian atau refleksi siswa, saya ininya yang kurang baik. Berdasarkan refleksi saya, ini yang kurang baik. Berdasarkan teman sejawat, ini kurang baik. Jadi kan si guru tahu, oh kelemahan saya ada di situ. Barulah dia membuat perencanaan pengembangan diri namanya. Oh, karena saya kurang baik di sini, maka saya harusnya ikut kegiatan apa, misalnya workshop apa, saya mau ikutin apa, saya mau berlaku bagaimana, gitu. Itu ada di situ. Baru ketika sudah dapat tuh jadwal kan ada kepala sekolah, Pak, saya atau Bu, saya lemahnya di sini menurut refleksi saya, teman, dan dari hasil siswa. Besok pada saat Ibu isi kelas misalnya, itu kalau terkait di dalam kelas, tolong perhatikan yang ini. Jadi kita lihat tuh bagian mana lemah si guru itu. Yang lainnya tetap kita nilai, tapi yang paling pusat sekali, paling fokus sekali yang di situ, gitu ya. Nah, itu namanya sudah melakukan supervisi berdiferensiasi berdasar kebutuhan si guru. Siswanya diferensiasi, yang gurunya juga berdasarkan diferensiasi. Jangan sama nilainya semua plus. Ya cepet. Kan? Diratain. Kemudian ada tindak lanjutnya dari hasil supervisi dan refleksi. Oh, si guru lemahnya bagian ini, si guru B ini, si guru C ini. Kita fasilitasi kalau memangnya beberapa guru banyak yang sama. Oh, berarti besok butuh workshop ini nih, pelatihan. Ya, pelatihan pengembangan diri namanya. Kemudian yang nggak terfasilitasi, silahkan mencari sendiri gitu. Ikut juga yang disiapkan di sekolah, ke madrasah, tapi juga secara mandiri silahkan melakukan pengembangan diri. Kan sekarang banyak, ada YouTube, ada MOOC, banyak pelatihan-pelatihan online gitu yang tersebar banyak banget itu. Nah, ikut aja, tapi jangan sekedar ikut. Niatnya memang untuk memperbaiki, untuk pembelajaran dan berdampak hasilnya. Itu namanya kita sudah melakukan perbaikan berkelanjutan. Tadi dari hasil evaluasi atau hasil kinerja atau supervisi kan ada tuh namanya reward and punishment. Guru yang bagus mendapatkan reward. Kasih reward loh, yang dianggap sekedar hari ini atau hasil supervisi kemarin yang terbaik adalah guru ini, mari sama-sama kita berikan apresiasi itu. Atau mungkin ada SOP-nya, guru yang kinerjanya bagus akan mendapatkan sedikit tambahan tips. Tipnya terima kasih Bu. Motivasi, ya, memotivasi teman-teman yang lain untuk juga seperti itu gitu. Nah, itu kinerja termasuk kedisiplinan juga kan kinerja kan ya. Kalau yang guru yang rajin dapat tambahan honor sekian persen, Amin. gitu. Mudah-mudahan aja betul ya. Ya, amin Ibu. Amin. Ketua yayasan. Berangkat umroh jika mampu. Jika mampu. Jika mampu sendiri Bu. Pergi haji jika mampu. Jika mampu. Umroh bareng-bareng. Kita lanjutkan ya, itu tadi. Jadi refleksi, supervisi, pengembangan diri, reward and punishment itu tuh satu siklus. Ya, satu siklus yang dilaksanakan, yang ini merupakan tupoksi kepala madrasah, dan itu yang paling penting kalau kita mau meningkatkan mutu pembelajaran. Ya, gurunya begitu lagi, besok begitu lagi, besok begitu lagi gitu ya. Kenapa supervisi itu bisa
bisa meningkatkan mutu pembelajaran? Kalau dilakukan dengan baik ya Bu. Iya, kalau dilakukan dengan baik dan berkala, perubahannya kelihatan, si gurunya serius, kepala sekolahnya serius, kan ketika mau disupervisi pasti nyiapin alat olahraga, Modul. Nah, kalau nggak begitu, ya biasa aja. Udah kalau nggak disupervisi sama guru, sama kepala sekolah, buka halaman sekian. Kemudian duduk, dibaca. Kerjakan soalnya. Kan biasa begitu. Ya. Sekarang belajar itu enggak anak sekedar hafal dan bukan hafalan tapi pemahaman. Karena itu sering melakukan pembuatan soalnya pilihan ganda, mungkin banyak dulu ceritanya untuk meningkatkan literasi siswanya. Kemudian bikin soal esai atau isian singkat supaya anak mikir, nggak cuma ceret ya milih, kalau betul ya pas betul, ya kan? Jadi dia nggak berpikir kalau seperti itu. Tapi anak belajar baca di kelas, namanya membaca cepat gitu. Ketika kita ngajarin anak baca, mau materi pelajaran apapun, ya, ayo baca dulu dalam hati. Tutup. Apa tadi yang sudah kamu baca? Apa yang sudah kamu baca tadi? Biarin dia sampaikan satu kalimat, dua kalimat, satu kata juga nggak masalah. Latih terus begitu supaya pembacaan apa literasinya itu semakin bagus. Matematika juga sering latih dengan soal. Literasi, numerasi itu bukan urusan matematika dan bahasa. Semua mata pelajaran itu harus masuk literasi dan numerasi. Ya. Itu terkait tadi muter-muter jadi ketemunya ke sana kan? Ya. Kemudian supervisi sudah, prestasi minim. Iya betul. Kita minim prestasi mungkin satu. Ya kita lihat kondisi ekonomi keluarga. Bisa nggak sih sebenarnya kita ikut prestasi walaupun tanpa biaya besar gitu? Itu kalau nggak salah banyak lomba-lomba atau seperti tryout itu diakui itu di DNA Jakarta Madrasah Award. Misalnya kayak tryout IPA atau IPAS-nya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, online. Kalau nggak salah mereka bayar 50.000 gitu ya, tapi online. Diadakan online, ada beberapa lembaga yang mengadakan itu. Nanti kalau ini ada yang dapat perunggu, ada emas, ada yang perak, gitu. Itu kan masih lumayan online, tapi juga bisa melatih kemampuan anak juga kan dari situ. Atau cari dari internet lomba yang kira-kira bisa diikuti anak-anak. Ya 1-2 misalnya ajukan ke orang tua, masih ini punya potensi begini, ada lomba nih di sini, motivasi orang tua. Nanti kalau dia menang, dia bisa masuk jalur prestasi ke madrasah, prestasi non akademik. Sekarang prestasi akademik itu akan dinilai berdasarkan hasil tes kompetensi akademik. TKA katanya nggak wajib, tapi wajib. Iya, tadinya nggak wajib, sekarang jadi wajib. Sekarang jadi wajib. Karena itu untuk mengevaluasi nilai kita dari RTM yang biasanya di katrol. Iya, katrol. Itu. Jadi nilai realnya itu nanti hasil dari TKA. Iya. Ya. Ganti kayak NEM dulu. Iya, ganti NEM berarti ya. Tapi tidak mempengaruhi anak lulus tidak lulus. Iya. Karena tetap kelulusan itu ditetapkan dari sekolah. Madrasah. Yang membedakan adalah dia bisa masuk negeri apa enggak. Iya. Itu aja. Ya. Dulu kita. Itu ya prestasi. Jadi kita bisa mulai prestasi, makanya kita adakan dulu kompetensi di kompetisi di sekolah dulu, misalnya di PHBI. Lomba apa nih? Kita akan membibit tuh kalau dari lomba-lomba itu.
yang membimbing, wah itu bagus nih azannya, besok kalau ada lomba azan diikutkan gitu. Biasanya Istiqlal suka ngadain, lembaga-lembaga besar itu madrasah-madrasah besar suka ngadain. Cari dari internet lomba-lomba untuk anak SD itu, di Instagram juga biasanya banyak ya. Baik, itu aja barangkali dari saya. Si Rena tuh padahal bakatnya cakep itu Perhatikan ya, suaranya. kemudian tadi supervisi ini yang paling penting karena untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan prestasi. Satu lagi misalnya pemetaan. Pemetaan ini isinya adalah terutama siswa dan orang tua, profil siswa dan orang tua. Siswa kita berapa laki-laki, kemudian pinternya di mana, kan kita bisa tahu itu. Di kelas 1 orang tuanya yang karyawan berapa orang, yang SMA berapa orang, yang ASN berapa orang, kelas 2 berapa orang. Itu namanya pemetaan juga namanya. Kemudian yang dari suku apa, itu kan nanti ada namanya budaya, keberagaman, kebinekaan. Itu nanti masuk. Oh si A asalnya suku ini, suku ini, suku ini, suku ini. Jadi kelihatan itu ada keberagaman di madrasah kita karena kita nggak semuanya satu suku. Dan itu perlu dibuat pemetaan seperti itu dari kompetensi siswanya, dari profil siswanya, termasuk guru juga kalau mau dipetakan guru yang S2 berapa orang, guru yang S1 berapa orang, yang belum S1 berapa orang, yang sudah sertifikasi berapa orang, terus kita butuh guru apa gitu. Itu untuk menganalisis nanti bahwa kebutuhan kita guru di MI ini kurang guru apa. Itu namanya juga bagian dari pemetaan. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah disambut nih sama tuan rumah di Sirojul Huda. Saya akan sampai kelewat.